Cek. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Insya Allah 15 menitan doang tiap hari, insya Allah ya. Jadi saya mencoba menjawabin curhat teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu teman-teman ya. Kalau enggak ya mohon maaf ya teman-teman. Sebelum dimulai, nah ini ada Dr. Shopee. Jadi ini adalah Gemini custom yang saya buat. Jadi ini harganya 49.000. Yang sebenarnya ini adalah seperti daily call ini. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ikut daily call ini, ada pertanyaan daripada nge-WhatsApp saya kadang dibalasnya lama. Nah, ini pakai Gemini Custom ini kita demo ya. Jadi ini adalah Gemini yang udah di training pakai data daily call ini. Jadi daily call ini udah jalan sekitar 100 hari, 4 bulan lah, 4 bulan. Itu datanya dikumpul semua, saya jadiin training di Gemini ini. Cuman masih jelek. Kenapa masih jelek? Karena saya bikin MVP aja. MVP itu apa ya? Minimum viable product alias yang penting jadi dulu deh. Masih jelek banget. Jadi makanya saya jual murah 49.000 doang. Nanti kalau ternyata banyak yang mau akan saya perbagus dan harganya akan naik. Jadi ini contoh ya, misalkan yang paling sering ditanyain adalah Kak, iklan saya tidak jalan. Tidak jalan, apa yang harus dilakukan? Ini yang paling sering ditanyain ya. Nah, gejala dan sebagainya, tindakannya cek nadi iklan, saldo, status produk, dan seterusnya, bid, pengeluaran iklan otomatis, dan seterusnya. Nah, ini jawabannya jauh lebih clear daripada Gemini biasa. Jadi, kalau Gemini biasa pasti jawabannya ke arah branding, ke arah yang general-general lah. Tapi kalau yang ini karena pakai knowledge-nya si Daily Call ini, jadi akan lebih spesifik. Cuman banyak yang ngaco juga, kenapa? Karena kan ini saya gabungin semua jadi satu ya, di mana masih ada iklan manual. Jadi kalau ini ya agak nggak relevan. Nanti kalau ternyata banyak yang mau, saya akan update menjadi yang lebih mutakhir. Contoh lain misalkan penjualan turun, apa yang harus dilakukan? Bla 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 bla. Diagnosis mengapa penjualan turun, resep tindakan, aktivasi fitur, flash sale toko saya, voucher toko dan sebagainya, segarkan visual dekorasi toko dan sebagainya yang dimana ini lebih clear sih menurut saya. Walaupun belum tentu efektif juga. Daripada teman-teman nanya Gemini tok, itu lebih ngawang-ngawang daripada nanya ini. Harganya juga murah, cuma 49.000 doang untuk testing. Nanti kalau misalkan banyak yang mau, saya upgrade jadi lebih bagus lagi, knowledge-nya jadi yang lebih mutakhir, dan yang udah bayar 49.000 nggak perlu bayar lagi. Gitu teman-teman. Sip, kalau gitu yuk kita mulai tanya jawabnya. Silakan kalau ada yang mau curhat, dipersilakan yuk. Wah, ada. Oh yuk, Mas Indra Gunawan Wibisono yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gani pengen nanya iklan produk baru itu pertama kan dia ada 2 tahap ya. Tahap pertama mendapatkan pesanan pertama, tahap kedua adalah peningkatan, ada 2 fase gitu kan, peningkatan penjualan. Hmm. Nah, saya udah ngelewatin tahap 1. Tahap 2 ini berapa lama ya biasanya? Atau tergantung Shopee aja? Ini kita udah pasrah aja ya? Ya, tergantung Shopee aja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, karena ROAS-nya udah 5 hari, ROAS cuma dapat 1,77. Produk terjual cuma 2, tapi ya ini produk baru. Nah, ini kalau modal ada efek nggak? Misalnya saya gedein modalnya, saya saat ini 35.000. Modalnya perlu digedein atau apa? Karena kan yang under control cuma modal doang nih kalau produk baru ya. Betul, variabel kontrolnya modal doang. Ya udah. Ini saya bingungnya, ini mau saya tungguin seminggu, sebulan, terus abis itu kalau emang nggak perform lagi, kapan gitu batasnya? Saya ini harus delete aja atau tetap jalankan saja gitu? Gimana Mas Gani? Jadi sebenarnya paling benar di pangkal sih, bukan setelah evaluasi. Jadi baiknya langsung upload banyak, diiklanin banyak, karena nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, memang susah sih dioptimasinya apa. Jadi mending uploadnya langsung 5, langsung iklanin produk baru, langsung ya buang yang jelek. Dari 5 itu pasti adalah yang paling mending. Walaupun fisiknya sama, produknya sama, itu nggak apa-apa, upload aja 5 kali, itu kayak A/B test ya. Nanti yang paling mending ya itu yang dilanjutkan. Paling Kalau mendingnya jelek itu semua, menentukan berapa lama Mas Gani? kenapa?
kira-kira paling menentukan oh ini paling mending itu seminggu 2 minggu baru dilihat paling mending yang ada yang ini yang lain di take out itu periodenya berapa lama? Ini case by case ya, tergantung produk ya. Yang paling benar menurut saya kalau masnya udah nggak ikhlas, nah itu berarti saat yang tepat untuk ngekill. Baik, jadi kalau walaupun setahun masih kelas-kelas saja karena masih kecil budgetnya jadi ya lanjut aja terus gitu ya. Ya biarin dulu aja. Karena Ya kalau memang saya kaget juga, saya baru pakai ini mas. Lah kok under kontrolnya cuma ini doang, modal doang, target loss juga enggak. Oke. Baik, baik, thank you mas Gani. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Riki Sukandar, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, maaf Kang mau nanya ini untuk campaign Ramadan. Saya dapat undangan kan dari Shopee-nya dan sempat Waduh. bidding ikut yang paket. Sempat ikut bidding yang paket. Selamat dapat undangan, selamat. Mohon saran Kang gimana ya? Kok rasanya profitnya makin tipis gitu kalau misalnya ikut saran-saran si Shopee-nya kan, aduh agak ini ya Kang. Gimana Kang? Mohon pencerahannya Kang. Hatur nuhun. Kalau ikut Big Ramadan Sale biar profitnya bertambah, jangan harap. Udah itu aja jawabannya. Jangan harap. Iya. Sip. Thank you Mas Riki Sukandar. Iya, hatur nuhun Kang. Siap. Yuk Mas Eri Ramdhani yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau nanya, ini nggak tahu teman-teman kemarin ngalamin nggak ya, sekitar jam 10-11 kemarin, iklan itu secara bersamaan habis. Nah, kalau terjadi error masif kayak gitu, apakah saldo iklan yang hilang itu diganti atau enggak ya? Kalau teman-teman merhatiin aja, kemarin jam 11 atau jam 10-an lah, itu semua akun habis tuh saldonya. Ada yang Ya. sampai 3 ratus. Itu aja sih nanyanya Kang, terima kasih. Tidak diganti, itulah perampokan berkedok iklan. Tidak diganti. Dan kata siapa error? Soalnya kan kemarin naik signifikan kalau nggak salah biaya per kliknya, dan terjadinya lumayan masif sih. Kemarin saya tanya di grup. Saya juga mengalami beberapa toko saya gitu. Ada yang tidak mengalami juga, tapi ada yang mengalami. Dan kenapa Masnya bilang itu error? Ya karena aneh aja gitu. Bersamaan semua habisnya kan kayaknya nggak mungkin gitu biasanya. Sama Kang. Tuh yang sama. Nggak aneh kan, kontrol di siapa? Di Shopee. Iya, udah nggak aneh. Suka-suka Shopee aja ya. Iya, ini yang saya sering bilang perampokan salah satunya. Ya, kemarin saya nelfon sih memang. Dia bilang, iya Pak, sedang ada kerusakan, sedang ditangani tim kami, nanti kami hubungi kembali gitu sih. Oh ya udah, sip. Ya, terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Kang Agus yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gani kerampokan lagi saya. Kenapa? Itu kan saya kan mengikuti perkembangan fitur-fitur Shopee kan dari zaman Gramasi. Ini soal Gramasi Kang yang tadi saya up di MBGR. Gramasi itu kan dulunya kan single size ya. Mau gramasi berat sama dimensi volume itu kan satu untuk semua variasi awalnya kan. Habis itu ada fitur baru bisa progresif. Jadi disesuaikan per variasi kan. Nah, pada saat itu saya sudah buat gramasi progresif Kang. Saya timbang tuh semua produk saya satu-satu. Nah, udah real lah beratnya gitu. Nah, saya nggak pernah cek lagi Kang. Cuma kemarin di Big Seller kan ada fitur baru Kang, periksa ongkos kirim. Baru tuh di Big Seller. Saya cek ke situ, itu di durasi waktu 1 bulan lebih 5 hari lah, saya jebol hampir 150 juta. Begitu saya cek, itu gramasi produk ke riset kembali ke dulu Kang. Jadi single lagi, diambil variasi yang paling sedikit gitu, yang paling ringan gramasinya. Saya kan punya produk variasi satu artikel itu dari mulai panjang 50 sampai 4 meter. Kan bedanya kan signifikan ya, panjang 50 ke 4 meter kan berapa kali lipat gitu kan. Nah, otomatis kan dari sisi berat juga selisihnya banyak.
Nah, yang Oke, menjadi oke, oke. pertanyaan saya ini Oke. kenapa kok bisa jadi ngeriset balik gitu? Padahal saya nggak pernah otak-atik itu. Apakah ada pengaruh fitur-fitur Shopee yang baru yang memang meriset itu atau gimana ya? Bingung saya. Bukan, pertama komentar saya soal periksa ongkos kirim udah lama banget. Reseller. Heeh. Dan saya memang pantau itu, saya udah pernah bikin kontennya, hati-hati ini adalah biaya tak terduga dalam tanda kutip, walaupun 1.000 2.000 itu adalah hak teman-teman, wajib klaim. Saya pernah bikin kontennya tuh. Oh, Karena berarti kan saya yang produknya telat aware produknya ya. kan sama ya, bagaimana mungkin bisa kirimnya sama-sama ke Jakarta misalkan. Tapi seringnya selisih ongkir itu keluar Jakarta sih. Produknya sama, kurirnya sama, lokasinya sama, kok bisa selisih ongkir? Nah, itu perjuangkan. Itu memang mudahnya di big seller, di seller center kayak susah lah. Alias saya belum ngulik sejujurnya. Itu kedua, kemungkinan dugaan saya itu gara-gara sinkronisasi stok, sinkronisasinya big seller Kang Agus di SKU gudangnya udah fix tuh gramasinya, sehingga ketika diubah dia ngesinkron lagi ke SKU gudang. Curiga saya itu. Oh, Jadi bukan di Shopee-nya, dugaan saya sih di big seller-nya. memang saya sering kan saya awalnya kan tokonya satu nih. Tokonya satu. Saya copy produknya kan, saya copy ke toko-toko baru gitu karena saya rasa kan itu udah fix gitu kan. Udah fix gramasi udah bener, harga udah oke gitu. Baru saya pindah-pindah ke toko baru. Nah, di situ kan selalu harus sinkronisasi produk kan. Ya, curiga saya kesalahannya di situ. Yang diduplikasi adalah SKU gudang yang belum benar gramasinya. Jangan-jangan. Jadi ya kalau itu satu salah di copy kemana-mana ya salah terus. Nah itu SKU gudangnya. Dugaan saya itu. Coba cross check lagi aja di big sellernya. Oke? Maaf Kang, kalau sinkronisasi itu big seller yang ikut Shopee atau Shopee yang ikut big seller Kang? Bisa duanya. Kalau stok kan Shopee ikut big seller. SKU gudang Shopee ikut big seller. Template produk kalau nggak salah ya bisa duanya lah. Bisa duanya. Bisa bolak-balik, Kang Agus. Silakan Iya, dicek iya. dulu. Oke? Oke, siap. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Firman Morti, yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sedikit aja sih tentang flash sale Mas. Nah, ini kan saya pernah ngerutinin flash sale nih Mas. Waktu itu kan antisipasi produk termurah ya Mas ya. Nominasi produk termurah itu tuh. Nah, saya akalinnya kan pakai flash sale. Nah, sekarang kan sudah kan nih kalau dulu kan ada kayak nominasi produk termurah itu Mas. Ya, betul, betul. Nah, kan saya akalinnya tuh supaya dia tidak ngejor di produk termurahnya, saya akalin pakai flash sale. Nah, ketika saya flash sale itu terlalu lama, itu pengaruh ke traffic nggak sih Mas? Apakah jadi asumsi Shopee itu ya ini produknya nggak laku gitu kan karena di flash sale terus menerus gitu. Kaitannya sama garansi terbaik? Nah, sekarang kan udah nggak bisa nih. Terus saya matiin lagi kan flash sale-nya. Setelah dari produk termurah jadi garansi termurah kan. Dia udah ganti ininya apa metodenya. Nah, itu lumayan lagi naik lagi trafficnya gitu Mas. Nah, yang saya pengen tanyain, flash sale itu pengaruh nggak sih ke traffic algoritma kita sehari-hari gitu? Oke, sejujurnya saya bingung sama yang garansi terbaik. Tapi kalau soal flash sale, jadi teman-teman jangan sampai ini bau-baunya ya. Saya dengan tingkat keyakinan 70% lah. Jadi si iklan JMP Max ini kalau orang yang biasa beli gamis 200.000 nggak akan ditargetin tuh sama produk yang harganya 50.000. Artinya ada klasifikasi purchasing power alias look alike lah. Kalau orang yang biasa beli mahal, dia targetnya beli mahal aja, beli murah aja. Nah kalau flash sale terus-terusan, murah-murah terus-terusan, berarti kolamnya murah semua, geng murah semua. Khawatirnya nanti ketika mau naik harga jadi susah, khawatirnya gitu. Karena yang saya buktikan memang ada juga kok produk yang saya jual mahal, ada member sindikat dropship juga yang jualnya mahal, malah lebih laris. Produknya sama, malah lebih laris. Oh berarti si JMP Max-nya iklannya udah nargetin ke kolam yang memang orang-orang kaya dalam tanda kutip. Nah itulah jawab atau tidak nggak tahu.
Oke, Mas Firman? Iya, siap. Makasih, Mas. Siap, sama-sama. Waduh, sorry, waktunya habis teman-teman. Jadi yang udah ngacung besok lagi ya, atau kalau mau beli itu Gemini-nya saya, itu jawabannya masih belum terlalu bagus, tapi ya saya jual harga murah dulu, 49.000 untuk testing. Nanti kalau ada feedback, saya minta feedbacknya nanti dibenerin jadi lebih mutakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.